Teman-teman, kembali lagi bersama saya Suredi Usman Argayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Fikri Pratama yang saat ini di Australia dalam rangka kerja di sana. Bagaimana sampai Tama bisa ke Australia kerja dan survive di sana? Langsung saja kita ngobrol dengan Fikri Pratama. Assalamualaikum, Tama. Waalaikumsalam, Bang Yus. Apa kabar? Sehat, baik, luar biasa. Bang Yus, apa Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah kami di London semua baik, Alhamdulillah. Ini udah jam berapa ya ngomong-ngomong di Australia? Sebentar. Ini udah jam 21.51. Mau jam 10 malam. Oh, jam 10 ya. Di 10 malam. Ya. UK masih jam 2 lewat 51. Mau Beda jam 3. jam 3. Mau Beda jam 8 3. jam. Ya, jadi zuhur setengah 2. Asar jam 7. Waduh. Maghrib setengah 10. Isya jam 11 musim panas ini. Waduh. Subuhnya jam 3.15. Di Australia musim apa, Tama? Sekarang? Nah, di Australia kebetulan sekarang musim winter, Bang Yus. Winter ya. Iya. Berapa derajat? Kemarin terdingin sementara masih 5 derajat. Masih 5 ya. Belum Mungkin minus bulan ya. depan lebih dingin lagi. Nggak minus kebetulan di tempat Tama ini. Kayaknya nggak bakal minus. Di mana? Di Australia di mana? Di bagian Western Australia, Australia Barat. Oh, oke. Di kami sih waktu pas musim dingin juga hari itu nggak sampai minus sih, tapi nggak sampai minus banget. Apalagi turun salju beku seperti di Northern itu enggak, di Scotland enggak. Ini sebelumnya makasih Tama sudah meluangkan waktu ya. Dan posisi udah di rumah ya. Kebetulan di rumah temen, Bang Yus. Karena besok mau jemput teman dari bandara sampai ke sini. Jadi Iya, singgah dulu ke rumah teman, biar lebih dekat. iya, iya. Dan sudah pulang kerja ya. Sudah kebetulan kerjanya sampai hari Jumat aja. Nih, hari Sabtu. Ya. Iya, iya. Dari pagi ke sore kerja? Iya, dari jam 5.30 sampai sore, sampai siang. Iya. Berapa jam? Ya, di tempat Tama kerja normalnya 8 jam, Kapan ya? cuman keseringan overtime sampai 10 atau 11 jam. Berarti berarti full time ya, enggak part time ya, Casual, casual. bukan full time, casual. Oke, oke, oke. Tama kerja di bidang apa? Perusahaan apa? Alhamdulillah sementara di perusahaan VNV Walls, Mhm. itu perusahaan meat factory. Meat factory itu pabrik daging. Hmm, ya, ya. Bisa diceritakan lebih lanjut, Tama? Di, Oh, jadi yang iya, jadi job desk Tama itu apa di perusahaan tadi? di perusahaan itu sebenarnya job desk-nya banyak banget. Cuman Tama itu kena di bagian eh, pengolahan kambing, Hmm, domba-domba, pengolahan domba sampai jadi di packing. Jadi posisi Tama di situ sebagai general hand mhm. yang membantu memproses pengolahan daging domba sampai di packing dan diekspor Ya, berarti perusahaan ini mengekspor ke luar ya, ke Timur Tengah, ya, ke Timur ke Tengah. luar negeri. Iya. Pasarnya khusus Timur Tengah. Banyak pasar lokal ada juga, Mhm. eh, Timur Tengah ada, dan masih banyak yang lain. Ya, Cuman spesifikasinya yang Tama tahu itu ke Timur Tengah, ke Irak, dan daerah lokal. Ke China ya, China, Amerika ada juga. ya. Yap. Kalau ke Eropa ini tempat kami,
Tam belum pernah lihat listnya. Ah, Mungkin dari perusahaan pabrik daging yang lain ada ada ngekspor ya. mungkin ke UK. Mungkin nggak dari Iya, perusahaannya Tama. Ya. iya. Di Australia udah lama di Tama. Kurang lebih udah 4 bulan. Oh Baru baru empat ya. bulan sih. Ya baru, Jadi baru empat Bang Yus. bulan yang lalu nyampe ke Australia dan gimana ceritanya? Dapat pekerjaan ini, dapat infonya, proses lamarannya, apa yang disiapkan waktu itu? Infonya sebenarnya udah lama Bang Yus. Ada bukan Australia sebenarnya targetnya itu negara-negara lain. Cuman kemarin lagi viral-viralnya Australia. Jadi coba aja ikutin syaratnya dengan tes bahasa Inggris, ikut SDUWHP, kemudian apply visanya dan berangkat ke Australia. Kemudian baru cari kerja. Apply-nya dari Indonesia berarti, pas posisi masih di Indonesia ya? Apply visanya dari Indonesia. Cuman apply kerjaannya pas sudah sampai di Australia. Pas sudah sampai di sini. Iya, Jadi ini tolong digambarkan ke teman-teman bagaimana peluang kerja di sini, apakah banyak gitu ya? iya, peluang kerja di Australia itu Bang Yus menurut Tama pribadi ini sejauh ini 4 bulan luar biasa banyak banget. Ya, Setiap sektor itu ada aja pekerjaan yang dibutuhkan. ya. Yang penting kita mau nyari ya. Yang penting kita mau nyari, mau Hmm? belajar, dan tidak takut mencoba. Itu kuncinya. Itu kunci. Nyarinya itu gimana? Online, offline, melalui pertemanan? Pisahnya itu banyak ya, Bang Yus ya. Mungkin Tama akan jelasin pisahnya Hmm. Tama aja, Bang Yus. Karena Ya, kalau ya. pisah dari apply dari Indonesia bisa juga kalau memang orang itu mempunyai skill gitu, Bang Yus. Hmm. Ya, ya. Jadi kalau visa Tama itu nama visanya WHV, panjangannya Working Holiday Visa. Jadi Mhm. kerja dan berlibur. Oke. Jadi syaratnya itu ya um, memiliki SDUWHP yang dikeluarin oleh imigrasi dengan syarat memiliki IELTS minimal 5,5. Punya saldo tabungan 5.000 Australian dollar Mhm. buat ngeplay visanya. Kemudian kalau kamu mendapati kuotanya dan granted, nah kamu bisa langsung datang ke sini, Australia. Ya. 5.000 sekarang berapa? Dirupiahkan. Satu Sekarang dolar kebetulan Australia. rupiah udah turun. Kemarin kalau nggak salah Tama lihat udah hampir kena angka 11.000. Udah 10.900. $1 Australia. Iya, Ya, pertama Tama pergi masih seingat Tama masih 10.100. Sekarang udah ini, ya. udah naik lagi. Berarti kira-kira mungkin kalau duit rupiah itu butuh cari amannya 60 juta sih, 60 juta. Bang Yus. Yang itu 60 untuk juta. visa, visa aja atau ada deposit? Nggak, itu untuk tabungan kita di sini. Kalau untuk Hmm, apply visanya cuma sekitaran singkat nama 6 juta gitu. 6 enam juta ya. ratus 7 juta, Un- 7 juta ya, ya. Untuk apply visanya. Terus yang untuk apply tadi itu sebagai jaminan lah ya. Jaminan. sebagai jaminan bahwa kita itu sanggup membiayain diri kita di sini. Oke, untuk 1 tahun pertama lah. Kan syarat administratif ya. Ada di rekening Iya, begitu ya, kurang lebih ya. iya, iya. Jadi Benar-benar. seperti kami di UK ya, mengurus visa, kemudian tes kesehatan, bayar asuransi. Syukurnya waktu itu nggak kena deposit. Nah, kabar terakhir ini yang terakhir berangkat ini wajib deposit. Itu kan apalagi bawa keluarga berat ya. Jadi itu sebagai jaminan ya, sama ya. Iya, benar-benar Bang Yus. Tadi disebutkan IELTS 5,5 minimal. Itu untuk Iya. semuanya. Eh, sorry.
salah, sorry Bang Yus. Ya, 4,5, 4,5. 4,5. Iya, empat koma lebih lima rendah lagi. lebih Misal. rendah lagi. Dan ini untuk keseluruhan ya. Iya, untuk keseluruhan. Keseluruhan 4, Eh, sebentar Bang Yus. Setahu utama itu untuk overall aja sih. Cuman nanti overall empat mungkin koma lima untuk teman, iya, Oke. overall. Overall Mungkin 4, untuk teman-teman yang mau nanti dicek aja langsung. oke. Seingat saya itu overall. Ya, ya, Cuman ya. kalau mau cari aman itu semuanya aja gitu. Ya, artinya kalau 4,5 kan tidak terlalu berat ya. Tidak, Tidak tidak terlalu terlalu berat. berat. Dan Iya. yang terpenting untuk general speaking, ya bisa lah speaking. Iya, Dan prinsip speaking ini kan kita ngomong orang ngerti. Orang ngomong sebaliknya kita juga paham ya, Tama ya. iya, iya. Ya, terus ada syarat syarat lain lagi. Syarat lain lagi cuman administratif yang simple-simple seperti SKCK. Cuman yang Hmm, poin utamanya itu ya IELTS sama SDUWHP. Kalau udah dapat itu, insya Allah udah 90% udah bisa. oke. SDUWHP itu panjangnya apa? SDUWHP itu panjangannya surat dukungan untuk working holiday visa. Kalau nggak salah Oke. saya itu kepanjangannya. Iya, iya. Jadi, Dikeluarin oleh pihak imigrasi. oke, oke. Tapi masih Bang Yus masih banyak cara lain ke Australia. Tidak, itu cuman salah satunya yang paling populer saat ini. Iya, iya. Jadi tadinya kan ini salah satu ya target juga ke negara yang lain gitu. Bisa disebutkan lagi waktu itu 4 bulan yang lalu selain Australia ini apply kemana aja waktu itu untuk kerja? Hmm, Kemarin udah sempat apply ke Irlandia, ke Qatar, sempat dipanggil juga, cuman nggak baca email, emailnya kelewatan pas interview. Hmm, Ya banyak, cuman yang dipanggil sedikit doang dan belum tentu lulus. Ada ya satu yang udah lulus di Qatar di bagian penerbangan, cuman saya nggak ambil karena menurut saya tidak worth it gajinya gitu. itu apply-nya waktu pas masih di Indonesia ya. Tentu ya. Masih di, Ya, ya. Karena kan Australia ini pas sudah di sini baru apply dan iya. begitu nyampe 4 bulan yang lalu ternyata nggak sulit untuk dapatin kerja di sini. Nah, kalau itu Bang Yus cerita setiap orang berbeda-beda. Ya. Orang ada yang sampai nganggur 2 bulan, Hmm. ada yang baru sampai sampai seminggu 2 minggu dapat kerja. Alhamdulillahnya Tama nggak sampai 2 minggu langsung keterima kerja. Ya, yang terpenting Dan ada, syarat tadi itu ya, syarat administratif untuk kemarin oh itu ya di, ada satu lagi Bang Yus syaratnya ya, kalau bisa yang Tama ngomong lupa dibilang umur maksimal 30 tahun. umur maksimal. Umur maksimal 30 tahun khusus untuk visa Tama ini tadi, visa working holiday visa. Oke, dan itu untuk semua sektor bisa atau ada batasan? Um, tidak ada tidak ada batasan di sektor manapun, tidak lebih dari 6 bulan. Tidak Di lebih satu dari. perusahaan tidak lebih dari 6 bulan. Aha, Cuman kalau perusahaannya suka sama kamu dan butuh itu Bang Yus, ya, banyak di- teman lebih dari 6 bulan diperbarui aja gitu, tetap ya, bisa. ya, ya. Dengan kata lain itu secara nggak langsung mereka juga lihat ya 6 bulan itu seperti apa. Ini kalau Iya, misalnya orangnya benar, kerjanya bagus, ya iya, kemungkinan besar akan diperpanjang dan secara administratif tinggal diperbaharui lagi ya, seperti itu ya. iya. Oke, dari sisi penggajian sendiri bagaimana? Sisi penggajiannya menurut Tama ya worth it. Di Mhm. sini minimum hours. Di sini gajinya per jam, Per jam. Bang Per Yus. jam berapa? Berapa Australian Di sini dollar? UMR-nya per jam itu kalau full time singkat Tama sekarang $25 atau 24 ya Ya, per jam. per jam. Itu berlaku mulai 1 Juli tempo lalu. Mhm. Juli ini nggak tahu berubah lagi Ya, per jam. ya artinya mereka juga menyesuaikan kondisi keekonomian di sini ya.
Iya. dan melihat ekonomi global juga. Tentu ada hitung-hitungan dari pemerintah Australia sendiri. Terus setelah di sini, Tama ini bagaimana Tama melihat masyarakat Australia, ya? Hmm, ya di sini sempat ngerasain shock culture because karena sorry, maaf Bang. Karena ya biasa kita hidupnya di Indonesia, di sini banyak diversity, tidak semua Hmm, dari ini, tidak orang Australia aja nih. Contohnya di tempat kerja Tama itu banyak yang dari Italia, Jepang, Korea, dari negara-negara lain. ya, Menurut Tama sangat berbeda ya kalau yang teman-teman kerja ke Jepang, ke Korea, itu kan kebanyakan mereka itu dari negaranya sendiri. Nah, kalau di sini karena pihak imigrasi Australianya ini membuka peluang working holiday visa ke banyak macam negara, jadi di sini jadi rame gitu, Bang Yus. ya, Di sempat diverse banget ya. enak. Ya. Nah, yang bikin culture shock itu apa? Apa aja? Hmm, makanan udah pasti ya, Bang Yus ya. Kalau kita nggak masak, Ya, kalau kita masak di rumah, makanan nggak ada yang enak kalau kita nggak makan Indo. Menurut saya ya, kalau yang ya, lain nggak tahu. oke. Makanan, cuaca, Hmm, sama ya pola hidup pola di hidup sini lebih maksudnya gimana? produktif. Oke, pola hidupnya Mas, lebih iya, produktif. iya bangun pagi kerja gitu. Bangun subuh, malah sebelum subuh bangunnya gitu. Ya, Iya. Kalau di ter- Indonesia mungkin orang mulai kerja itu jam 8, jam 7. Kalau di sini kebanyakan ada yang mulai jam 4, hmm, jam jam 5, jam 7 itu udah telat banget. ya. Mungkin mereka Itu. sip-sipan ya. Ada yang paruh waktu ya, casual, ada yang full ya. Ya, jadi kena jam malam, nyambung ke pagi ya. Iya, Ya, ada sebagian yang malam. urusan makanan tadi gimana? Susah nggak di sini makanan halal? Terus selama 4 bulan Tama di sini, apakah ada perilaku yang tidak mengenakan, rasis, begitu ya? Sejauh ini Enggak nggak ya? ada rasis, cuman pernah dengar dari teman-teman, cuman tidak separah dilihat di YouTube gitu di Amerika Hmm, bang. Di sini ya, mereka masih respect. Mungkin rasisnya aja ya Tama sendiri ngalami sepertinya tidak ada ya. rasis karena mereka Mungkin, sangat ramah ya. menurut kamu. Tidak kenal pun mereka senyum menegur Oh gitu ya? kelewat dari pengalaman Tama kelewat lebih ramah dari orang Indonesia. Hmm. Jadi memang mereka friendly banget ya, berarti ya. Iya, friendly banget, Jadi, sopan. jadi ada pendatang, mereka nerima pendatang, Iya, terus mereka nice ke orang, ramah, begitu ya. iya, Mereka iya. cukup menerima Terlalu ya. ramah. Iya, terlalu ramah kalau Tama bilangnya. Kalau di Indo kita tidak kenal gitu biasa senyum doang kan. Hmm, Kalau di sini mereka mau mencakapi kita gitu. How are you ya, gitu. Ramah oke. gitu. Walaupun mungkin cuman simbol basa-basi saja gitu, cuman ramah. Hmm, ya, say hello, good morning, gitu ya. Ya. Ya, ya. Kalau ke ibu kota Australia jauh dari tempat Tama. Kebetulan sangat jauh Bung Yus karena selama ini di Western Australia itu Aha. provinsi paling terisolasi di dunia. Jadi kalau di ibu kotanya itu di Canberra. Di Canberra itu Ya, dekat Sydney. aha. Nah ini, Di 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 bagian barat utaranya Sydney. ya, Jauh. Mungkin naik pesawat dari sini 4 jam kurang lebih 5 mhm. jam. Jauh. Ya, ada pengaruh karena jauh itu ya. Katakanlah ini ya masih secara kulturnya masih murni begitu ya masyarakatnya. Jadi keramah tamahan, keterbukaan itu gitu. Tam.
Sama seperti kami di London ini kan diverse banget nih. Dari hampir seluruh dunia itu ada di sini. Iya. Agak berbeda Terus kalau misalnya kita, karena ini masuk England, waktu pas ke Wales itu mereka, orang Wales itu lebih lebih terbuka, lebih nerima, lebih ramah begitu ya. Ini artinya kalau urusan pekerjaan ya balik lagi ke pengalaman orang masing-masing gitu ya. Dan perilaku mungkin kalau ada pun yang rasis-rasis tadi Tama, ya katakanlah ya saat ada kasus seperti itu, ya dia yang mengalami ini kan nggak bisa kita general ya. iya, iya. Mungkin Ya, sebagian ada. Cuman kalau dikaji lagi Bang Yus, pandangan Tama pribadi di Indonesia juga mungkin masih ada orang rasis sama orang Papua juga. iya, iya, Walaupun iya, itu di iya, mana-mana ada. iya, itu iya benar-benar. Dan Iya, benar. mungkin saat ada orang Indonesia misalnya pas mengalami itu, ya dia kan terbatas. Misalnya bisa turis begitu. Ya nggak bisa Iya, general. Kalau misalnya Tama yang sudah tinggal, seperti kami juga tinggalnya di UK, nah ternyata kan ini perspektif kita berubah. Tidak sebatas dibaca atau didengar begitu ya. Ya. Dan ini 4 bulan. Berarti kalau untuk perpanjangan tadi kan tinggal 2 bulan ya di tempat di tempat iya. perusahaan tadi, Mereka bakal tetap perpanjang seharusnya, Bung. gitu ya. Selagi kita mau di situ karena mereka memang butuh orang. Hmm. Mm. Ya, kalau kondisi pekerja Australia sendiri gimana? Kalau beberapa negara kan memang ada yang, kalau kita kan bonus demografi ya Indonesia ya. Beberapa negara kan usia senjanya banyak, usia mudanya kurang begitu. Nah, di Australia sendiri gimana sampai memang mereka butuh? Apakah memang kurang anak mudanya untuk saat ini? Di sini anak mudanya banyak, orang Mhm. tuanya banyak juga yang Tama lihat sejauh ini. Cuman anak mudanya itu milih-milih pekerjaan. Hmm. Lebih milih-milih pekerjaan gitu. Milih-milih, milih-milih bagaimana? Apakah sektor menengah ke atas begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Yang Walaupun nggak semua, Bang Yus. oke, oke, oke. Yang prestis-prestis lah ya. Dengan salary yang lebih, katakanlah begitu ya. Iya, Ya, pekerja-pekerja yang kasar, yang lower-lower, mereka mereka kurang berminat walaupun tentu tetap ada begitu ya. iya. Ya, tapi kecenderungannya seperti itu. Yang Tama lihat. Cuman kalau kita tanya sama yang orang lain yang udah lama di sini, mungkin jawabannya berbeda, Bang Yus. Ini Ya, ya, sejauh ya. yang bulan Tama lihat, mereka milih-milih. Ya. Orang Indonesia banyak di sini? Sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Ba- banyak. Tadi aja saya baru ke perpustakaan, ada aja orang yang ngomong bahasa Indonesia, Bang. Ya, kalau dipersenin berapa ya, Bang? Berapa ribu? Ribuan ada mungkin. Ada. Nah, kalau kami di UK ini ya 11 ribu paling. Ya, Dan mungkin faktornya karena ini, Bang Yus, demografi, geografisnya dekat kan. dekat ya. Ya, Cuman 3 jam dari 3 jam. Jakarta, 4 jam. Iya. Oke, oke. Itu salah satu penyebabnya, dan kan tadi ada juga kemudahan ya. Itu pengurusan visa, kemudian sepertinya ada agreement juga antara pemerintah kita sama pemerintah Australia, sehingga ini memudahkan kita ke Australia dan sebaliknya ya. Ya, jadi sebelum di Australia, Tama sempat kerja di Indonesia, Iya, sempat di beberapa tempat di Indonesia. ya. Iya, di pernah kerja di ini pemerintahan Mhm. sama di swasta bantu-bantu paman aja sebentar. Nah, paman masang wifi di seputaran Takengon. Oh, asalnya dari Takengon. Asal apa nih Bang Yus? Asal asal tamanya dari Takengon. Iya, iya, dari Takengon. Oh, begitu.
Soalnya nyebut Takengon, saya juga dari Takengon. Iya, Bang Yus. Tama di mana? Di Takengonnya di mana? Di Takengon di Kutenirejo. Kutenireje. Kutenirejo itu di belakang asrama polisi. Iya, iya. Kalau saya di Bebesen Taman. Oh, di Bubusen. Saya di Kecamatan paling terkenal. ya kan Kutenireje masuknya kecamatan apa? Kecamatan Bebesen juga. Lutawar, Udah Kecamatan Lutawar. udah masuk Lutawar ya. Ya, jadi kalau kita dari Birun ya kan, kebanyakan Bebesen Lutawar ya. Ya masih daerah kotanya lah. Oh, ternyata satu daerah kita sama-sama dari Takengon. Oke. Nanti sebelum kita cerita ke Takengon ya, karena memang sekolah sekolah di sana ya. Iya, sekolah Sekolah di di sana. sana. Oke. Jadi tadi sempat di pemerintahan, kemudian sempat di luar pemerintahan bantu-bantu paman tadi eh, Iya, pasang-pasang sebentar wifi doang. Iya. sebentar ya. Untuk kuliahnya? Untuk kuliahnya dulu pernah di Unsia, cuman Hmm, tidak tamat karena udah terima kerja. ya, Kemudian saya kuliah ulang lagi di UT, Universitas Terbuka. Alhamdulillah udah tamat jurusan hukum. jurusan hukum. Kalau yang di Ya, Unsia itu masuk tahun berapa? masuk tahun 2016. 2016. Pak nganggur sebelum kuliah Oh, sempat nganggur juga sebelum kuliah. Berapa tahun? 1 tahun, Bang Yus. 1 tahun. Jurusan Jurusan ekonomi pembangunan. ekonomi pembangunan. Berapa tahun kuliah, kemudian diterima kerja, terus nggak lanjut lagi. Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun Ya, sampai semester 4 ya. kurang semester 3 ya, semester 3 akhir. Iya, iya. Kenapa ngambil Unsyah waktu itu, ekonomi pembangunan? Ada motivasi tersendiri? Hmm, itu nggak nggak ada sih Bang Yus. Itu ikut-ikutan doang. Dan sebelum keterima kerja juga sempat ingin keluar, memang nggak mau kuliah Iya, iya. karena dia mau lihat prospeknya tidak menjanjikan Hmm, pas di semester 2. Jadi iya, sempat mau keluar, cuman alhamdulillah keluar juga karena iya, dapat iya. pekerjaan. Iya, ya itu tadi ya. Hmm. Kemudian ya masuk di pemerintahan, terus tadi sebelum itu di bantu-bantu paman tadi ya. Hmm. Jadi Tama langsung nih secara praktis nih ya. Jadi merasakan dunia kerja bagaimana. Nah, sempat kuliah. Nah, karena ini kayaknya lebih lebih enak nih gitu ya. Nah, kemudian secara passionnya juga lebih nyambung begitu ya, Tama ya. Nah, terus yang UT kapan masuknya? Masuknya seingat Tama itu 2018. Hmm, sele- 2018 Mas. selesai Selesainya 2023. 23 baru ya, baru Iya, setahun yang lalu. Dan ini kan iya, sambil kerja ya di UT ini, iya sambil kerja. sambil kerja dan tentu lebih fleksibel, lebih mudah ya, Tama ya. Lebih mudah. Ya, dan waktu itu posisi kerjanya di mana? Di Takengon. Iya, di Takengon. Jadi sambil kerja, kemudian kuliah ya, Iya. untuk menambah keilmuan gitu ya. Kenapa ngambil hukum? Kalau UT tadi kan biar lebih fleksibel gitu ya. Gak mesti ke kampus secara online juga bisa, modul begitu. Nah, motivasi ngambil hukum apakah memang passion utama di sana? Iya, lebih ingin mendalami aja masalah hukum, Bang Yus. Hmm, Lihat ya, ya, prospeknya di hukum gitu. ya. Dibandingkan ekonomi pembangunan tadi rasanya lebih klik di sana ya. Iya, Ya, di ya, ekonomi pembangunan itu ujung-ujungnya mungkin masalah perdagangan bagus juga, cuman kurang masuk aja Bang Yus. ya. Dengan bakat dan minat tama ya. Iya.
Ya, syukurnya Thomas sejak awal, oh ini aku cocoknya di sini nih, memutuskan akhirnya ya udah kerja, kemudian eh, sambil kerja pun kemudian kuliah yang memang sesuai dengan passion Tama begitu. Nah, kadang Iya, kan orang sampai selesai dulu, nah terus wah aku salah jurusan nih begitu. iya, Nah, dan banyak yang gitu. iya, dan tamat SMA itu untuk ngambil jurusan IPA, IPS ataukah bahasa juga banyak yang ikut-ikutan dan nggak sedikit yang juga didesak orang tuanya harus ngambil ngambil jurusan ini begitu. Hmm. Ya, jadi waktu itu ya ini kuliah kerja. Ada lagi nggak kegiatan Tama di luar perkuliahan dan kerja tadi itu? Hmm, tidak ada ya, mungkin main main game doang di rumah, Bang Ya, Yus. Itu aja entah kegiatan. ya Masalah pekerjaan, ya. Oh, pernah ini sempat buka usaha, sempat. sempat cuman berhenti. Aha. Dibilang karena gagal, tidak gagal juga, karena tidak ada waktu sama malas ngurus. Hmm, Salah usaha kecil-kecilan, gerobak usahanya apa tuh? Gerobak, jualan, dan waffle. jualan wafel. Iya, Iya. Berapa lama waktu itu usahanya? mungkin kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan Bang ya? Is. Pak udah lama soalnya, iya. Iya. Tadi nggak ada waktu, nah terus kan nggak ngurusin ya. Eh, Kalau diseriusin, ya tentu ceritanya nggak bakal ke Australia juga ya. Belum tahu juga Bang Is. Iya kan? Darulah. Kalau kalau misalnya diseriusin itu ya jalan ceritanya akan lain lagi begitu ya. Memang kan, Ya bisa jadi. iya kan Mm-mm. bisa jadi atau ya besar di sana. Ya memang memang jalan jalan sejarahnya udah seperti ini begitu ya. Iya. Nah, tapi keren loh, artinya di usia Tama yang masih cukup muda ya. Ya kalau saya perkirakan 20 berapa nih? 20-an, 20 berapa? Dua, 26 Bang Is, ya. 26 ya. Nah, 26 berani mengambil keputusan besar begitu ya. Apalagi di usia itu merantau ke negara orang bisa survive di sini itu luar biasa loh. Nah, Alhamdulillah. ini sebelum kita bahas sekolah nih. eh, jadi kan 4 bulan di sini, ini kan melihat Australia, nah kemudian kita sebelumnya Indonesia, dari sisi kemampuan kan kita nggak kalah ya sebetulnya. Iya, Nah, benar. Tama sendiri melihat eh, apa yang mesti kita perkuat ini, terutama anak-anak muda ini. Tama ini milenial akhir ya, atau sudah Gen Z awal? Belum Genji, belum Genji. Genji itu tahun 2000-an. Iya, Mas milenial akhir. iya milenial akhir. Nah, kalau saya milenial awal ya. Jadi ya anak kelahiran 80-an lah. 80-an Sama ke 90-an. 90-an. Iya, sama 90-an ya, milenial Iya, akhir. akhir. Melihat Australia, kemudian kondisi kita tadi untuk kuliah pun yang tadi ya syukurnya itu tadi sama eh, cepat bisa mengidentifikasi diri, mengambil keputusan begitu ya. Apa yang mesti kita siapkan dan perkuat ke depannya, Tam? Untuk siapa nih Bang Yus? Untuk Oh, anak muda untuk gitu. ya untuk anak muda, untuk anak-anak muda begitu ya. Melihat dari pengalaman Tama tadi dan di sini, Pertama, kalau menurut Tama itu ditata dulu maunya apa gitu, tujuannya apa, goalsnya apa gitu. hmm, Misalnya, contohnya goalsnya pingin beasiswa. Nah, terus ditulis caranya dapatinnya gimana, apa yang harus dilakukan. Misalnya belajar bahasa Inggris hmm, dan lain-lain, belajar materi, ikut organisasi. Tergantung tujuannya Bang Yus. Misalnya tujuannya ingin kerja, nah kerja apa? Misalnya di kerja kantoran, di kantor Google, ngoding, belajar coding, lebih diruncingkan ke tujuannya gitu Bang.
Bang Is. Hmm. Motivasinya ya jangan takut untuk keluar dari zona nyaman sih. Itu Bang Is. Kalau dari Ya, Tam. oke. Terus melihat kemajuan di Australia, ini kan tentu kalau dibandingkan dengan Indonesia kan kita ya ini maju, kita berkembang begitu ya. Jadi apa yang mesti kita perkuat dalam kaitannya dengan anak muda tadi? Hmm, dengan anak muda itu kalau menurut Tama ya merantau dulu, lihat Hmm, dulu dunia yang lain, luar. Aha, terus di luar nggak harus di nggak harus di Australia juga di mana aja bisa gitu, biar bisa ada pandangannya jadi lebih berbeda menurut Tama gitu mungkin. Kemudian bisa diaplikasikan untuk negara kita sendiri. Misalnya kita udah lihat nih perbandingannya di luar, kenapa nih ekonominya maju, di Indonesia kenapa nih tidak berkembang. Ya cara terbaik menurut Tama itu kita harus melihat secara langsung, belajar secara langsung. ya. Jadi punya Ya, pengalaman lebih, kemudian perspektif lebih, iya, itu mungkin skill juga, pelajaran yang ya, eh, skill juga bertambah ya. Karena kan, skill ya bertambah. ya, ya. Jadi ya budaya semualah, semualah. Jadi kita jadi tahu budayanya, masyarakatnya seperti mengalami 4 musim ini, Oh eh, iya, ya bagus. kan? Kenapa misalnya di musim panas pakaian mereka minim gitu kan? Itu kan nggak terlepas dari musim panasnya. Tambah nggak ada keharusan mereka menutup aurat begitu. Makanya kan seperti ini lagi di kami ini lagi musim panas aman. Jadi yang dekat dengan pantai ke pantai, kalau nggak ya ke taman begitu ya. Itu di taman itu pun kayak pantai aja. Ya jadi pakaiannya minim begitu ya. Ya kita selaku pendatang ya mesti menghargai budaya di sini gitu ya. Yang namanya kita tinggal di sini. Nah, oke. Terus tadi sekolah di Takengon ya. Dari SD Dari sampai kecil di ya, oke. Jadi lahir besar sekolah di Takengon. SMA di di mana dulu? Takengon. SMA 4 Takengon SMA 4 Takengon yang di Payakumbuh itu ya, yang di Payatumpi. yang di Payakumbuh. Jadi Payakumbuh 4 di bawah, di atas itu SMA Ujung Temetas. SMA berapa sekarang terutama? Yang mana itu, Bang? Yang di Ujung Temetas itu. SMA 2 SMA yang di 2 ya? atasnya. Ya. SMA 2. Kalau saya SMA 1 Takengon. Nah, ini Oh, lulus. berdekatan dengan tempat ya berdekatan dengan tempat Tama nih. Uteni Reje ya. Sama tidak lulus dulu Oh ketika nggak lulus tes ke loh. situ. Iya, Iya, kurang nilai rapot katanya kalau nggak salah. Seingat sama. Iya. iya. Oh sempat daftar ke situ dulu. Tempat. Iya, memang biasanya kan seluruh Aceh Tengah itu daftarnya ke sana atau dari luar juga. Terus diambil paling 200. Zaman saya juga dulu. Hmm. Tamat 99 SMP daftar. Sebetulnya tes modal bangsa dulu saya dulu tamat 99. Cuma tes akhirnya jatuh di kesehatan. Terus ditawarkan beasiswa di sekolah tamat tuh. Dulu SMA Waduh. unggul masa saya itu. Sama Hmm. almarhum Pak Surya Dharma. Udah kamu masuk sini aja. Kan? Kebetulan Bapak komite di sana. Ada 2 kakak yang alumni SMA Tama. Udah kamu masuk sini aja dikasih beasiswa gitu kan. Nah cuma saya lebih milih SMA 1 daftar. Ya cuma 200. Ya. Alhamdulillah masuk satu satu waktu itu. Satu satu dua satu. Jadi SMA 4 Tama gimana? SMA dulu. Aktif berorganisasi, kemudian di kelas gimana dulu? Ah, kalau Tama tidak aktif, sangat tidak aktif berorganisasi. Iya, Semua Bang Yus. Kalau Tama orangnya ya ya. Jadi kurang. rumah ke sekolah ya.
Iya, pulang sama tujuannya cuman main main game aja, paling main Ya. sama teman. Memang Ya, kayak organisasi OSIS ya dulu masuk pengurus gak ada dulu? niat Hmm, niat sempat ikut, cuman sekali doang karena itu makan waktu Bang Yus. hmm, Kan jauh nih, ya, SMA-nya dari rumah Tama tuh jauh. Jadi kalau ikut organisasi otomatis kita harus nambah waktu luang kita tuh di ya. sore hari. Jadi Tama mikirnya malas, ya Nah, nggak, lebih milih di rumah. di rumah eh, ya biasalah ngulang, terus suntuk main game gitu ya, main sama Main tem. game, ngedit, ngedit video, Hmm, ya, buat buat video, ya, ya. ya main sama teman gitu-gitu aja. Main sama teman ya di kampung itu ya, di Kuteniraja tadi ya. Ya kurang lebih. Ya, Kuteniraja ya daerah kota itu lah, itu kan masuk daerah kota ya. Jadi sejak SMA itu udah hobi ngedit-ngedit video. Eh, iya udah sempat ada ngedit-ngedit video. Ya, kalau di kelas gimana teman dulu di sekolah itu? Dapat ranking nggak dong? Ah, ini ceritanya dari SD ya Bang Yus ya. SMA dulu, Singkat SMA dari dulu. SMA dulu. Iya. Jadi di SMA kelas 1 nggak dapat. Intinya yang terakhir kelas 3 dapat ranking 6 atau 5 udah lupa juga sama Hmm, itu. masuk masuk top 10 Pokoknya pokoknya. hmm, Masuk top 10 ya. masuk masuk top 10 terakhir-terakhir mau tamat. Iya, Dari dulu tuh di SD ranking sempat ranking 38 dari 42 kalau nggak salah. pas Cuman SD. lama-lama naik gitu Bang Yus. Sampai Iya. yang di SMA-nya naik gitu. Tertinggi itu Hmm, pas SMA doang. ya. Ranking 6 entah 5 lupa. Hmm, ya alhamdulillah masuk masuk 10 besar lah. Ya. Cuman ya alhamdulillah. Cuman tidak Ya, tidak untuk dibanggakan juga Bang Yus. masuk 10 besar itu luar biasa loh. Dan itu kan perlu effort lebih juga untuk masuk 10 besar itu dan orang kan ada kelebihannya di akademik ya. Ada juga kelebihannya di yang lain, entah olahraga, entah jago public speakingnya, dan Tama bisa ngedit video itu juga kelebihan. Kelebihan, hal positif Tapi lah. nggak ada belajarnya di sekolah kan nggak ada ini Iya enggak. materinya Bang. Dan itu kan Hmm. otodidak kan? Otodidak kan? Otodidak. Dan ya mestinya kan itu juga entah jadi kegiatan ekstra gitu. Ini dari pengalaman kita nih, Tama. Saya juga ya melihat flashback ke belakang dulu yang video ini kan relevan dengan situasi sekarang begitu. Cuma kan di masa saya, di masa Tama, belum disiapkan bagaimana menghadapi situasi sekarang. Nah, Iya, iya. katakanlah kita belajar ekonomi, akuntansi. Itu kan kita banyak banget. Kalau dibandingkan ya, Tama udah di Australia, saya anak-anak kebetulan sekolah juga di sini kan pindah. Jadi di sini tuh kan nggak banyak pelajarannya. Nah, dan pelajarannya itu benar-benar bermanfaat untuk keseharian dan bagaimana menghadapi situasi perubahan global ke depannya seperti apa. Kalau gitu kan udah pelajarannya banyak. Yang dipelajari juga banyak juga yang nggak penting-penting dalam tanda kutip ya sama ya. Dan nggak Iya, kurang bermanfaat ke depannya begitu. Mestinya ya mestinya. Katakanlah tadi Tama sempat punya usaha kan, iya. sempat punya usaha. Jadi pas SMA itu kenapa nggak dikuatkan dari sekolah itu di ini itu dikuatkan entrepreneurship-nya gitu. Ya kan? Pas. Nah, ya, katakanlah kita belajar ekonomi, akuntansi, bagaimana membangun usaha. Nah, kemudian akuntansinya itu bagaimana urusan cash flow misalnya. Itu yang diajarkan, begitu ya. Nah, kemudian ada proyek-proyek kecil itu saya pikir lebih lebih apa ya, lebih mengena, lebih bermanfaat. Oh, ini taman nih kayaknya arahnya jagonya IT begitu. Ada siswa yang lain katakanlah ekonomi ini ada. Nah, jadi langsung secara aplikasi yang kemudian kuliahnya pun nanti nyambung begitu.
Nah, jadi kan itu yang kemudian mendorong kreativitas, inovasi. Itu yang menurut saya kurang begitu. Jadi kita lebih teoritisnya, hafalannya begitu ya. Nah, misalnya belajar biologi pun, misalnya pembelahan amuba seperti apa, itu dalam hal praktis itu kegunaannya seperti apa begitu. Nah, Iya. Nah, kalau misalnya ini kita punya keanekaragaman hayati dari sisi biologinya bagaimana? Kemudian kita ada proyek riset kecil begitu ya. Kita punya keanekaragaman hayati diidentifikasi, kemudian diterapkan nama-nama bunga segala macam. Itu kan lebih merangsang apa ya Tama ya? Kreativitas begitu, daya pikir kita, literasi kita dan seterusnya begitu. Nah, sendiri bagaimana melihatnya? Ya, yang Bang Yus bilang benar, bagus, ada praktek-praktek kecilnya, jangan belajar terus gitu, Bang Yus. Benar, Bang Yus bilang udah bener. Kita tuh misalnya kayak belajar keanekaragaman, dibuat apa yang bisa dimanfaatin, seperti misalnya belajar akuntansi, Hmm, langsung ke prakteknya case flow, ekonomi, berdagang, langsung to the point. iya. Cuman ya dalam pandangan Tama, kalau yang lihat yang di Australia sekarang, Bang Yus, mereka itu bekerja sesuai jalur kualifikasinya. Nah, Hmm, sementara di Indonesia banyak orang jurusannya A, kerjanya B. Contohnya jurusan kebidanan kerjanya di bank. Kan itu sangat tidak masuk akal kan. ya. Nah, kalau di sini sendiri ya tidak bisa seperti itu. Makanya harus dibenahin lagi gitu sistem pendidikannya kurang lebih, Bang Is. Iya, dan kan eh, saya sama anak-anak kan nyusul ya, jalan 8 bulan. Kalau Hmm. istri udah jalan 10 lah. September ini udah setahun istri. Nah, jadi di sini tuh nggak banyak. Dan apa-apa jadi sosial, sains. Jadi itu tuh bagaimana situasi sekarang, ke depan seperti apa. Benar-benar bermanfaat gitu. Dan Hmm. bandingkan misalnya, saya punya dua putra, pertama. Satu 13 tahun, satu 7 tahun. Jadi itu pelajarannya banyak banget. Mereka itu pergi sekolah, tasnya itu berat gitu. Pulang sekolah itu Wih. udah capek gitu kayaknya. Udah capek, belum lagi banyak tugasnya, lapor ini. Terlebih masa COVID itu ya. Jadi Hmm. ini ya bawa lagi ke pengalaman kita tadi gitu. Jadi kan kayak sejarah juga, kearifan lokalnya kita kan dulu, sejarah lokalnya kita kan nggak belajar. Kayak ekonomi juga, ekonomi Pancasila gimana, ekonomi kapitalis gimana, komunis gimana. Itu kan cerita komunis itu kan udah selesai dulu begitu. Nah, Hmm. tahun 99 2002 kita masih belajar itu. Tapi kita justru nggak belajar gimana nih supaya kita belajar entrepreneur, ya kan? Hmm. Bagaimana supaya ekonomi lokal ini bisa tumbuh? Bagaimana sumber daya lokal ini bisa dikelola? Ya dengan begitu kan muncul inovasi, kreativitas, gitu kan? Nah, kemudian jiwa entrepreneurship juga muncul gitu kan, Tama? Lingkungannya terbentuk begitu. Dari sisi akuntansinya barulah cash flow-nya diajarin, gitu kan? Nah, kalau urusan perdagangan internasional untuk bagaimana komunikasi dengan luar barulah bahasa Inggrisnya diperkuat. Kira-kira begitu. Idealnya sih begitu. Ini ya ini jadi pemikiran kita saja sih. Mudah-mudahan yang menonton juga jadi pemikiran bersama begitu untuk lebih baik ke depannya. Nah, ini kita kembali ke Tama sekolah tadi itu. Jadi SMA tadi sempat mengedit video ya dan itu belajar otodidak ya. Pakai Belajar aplikasi dari apa? YouTube. Oh, belajar dari YouTube. Ya, Ya masih masa Tama internet udah oke ya. Kalau iya, zaman saya dulu 90-an yang punya komputer juga masih terbatas ya. Waktu bener. pas ya jadi ya eh, makin berkembang. Jadi belajar dari YouTube dan jadi sekarang mengedit video ini masih bisa ya sampai sekarang ya. Masih kebetulan masih ada juga kerjaan juga ngedit-ngedit sampingan gitu, Hmm, nambah-nambah uang sah.
dari kantor atau di luar? Enggak dari pihak luar, Aha. dan ngedit video sendiri kemarin sempat juga untuk YouTube buat video-video gaming, cuman sekarang udah berhenti karena tidak ada waktu. Mungkin Mengius mungkin nanti akan dilanjutkan lagi kalau kerjaan udah stabil. Ya, 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 ya artinya yang saya simpulkan dari cerita Tama tadi, yang nggak nutup kemungkinan memang passion Tama di situ, ya di IT, gitu kan, bisa programming, jadi. coding. Cuma karena memang kita sendiri kan tidak tahu nih potensi kita, dan lingkungan kita juga terbatas untuk mengeluarkan potensi ini, pengarahannya yang kurang. Ya dalam konteks sekolah ya ini kan masuk di Bimpen ya, Bimpen Tama ya. Jadi penjurusan, peminatan, pembakatan begitu. Kalau misalnya seperti tadi kita ngobrol ya, flashback ke belakang, kalau misalnya dari sejak awal itu diarahkan ini kan luar biasa. Nah ini jadi pelajaran juga, sama buat anak-anak muda, adik-adik yang masih sekolah, eh, supaya bisa mempersiapkan lebih lebih bagus ya peminatan tadi penjurusan. Dan untuk SMP-nya sendiri gimana teman? SMP 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 satu, mana? SMP satu. SMP satu Tangerang. Iya SMP bang. satu. Itu kan tinggal jalan ya dari rumah ya. Iya, jalan dari rumah. Di bawah ya. SMP-nya di bawah ya. Iya, Jadi bagian timur, eh, sama bagian barat ya. iya. Iya kan? Ya. SD Kalau sama SMP jalan kaki. kalau SD SD-nya juga di di mana? SD satu, di SD satu. sebelah SMP satu. Oh, berapa Sekarang menit dan udah ya lebih kira dekat lagi dari SMP satu. berapa menit itu dari rumah? Kurang dari 5 menit jalan. 5 menit kurang lebih ya lima jalan. menit ya. Ya, sangat dekat lah. Kalau SMP, SD ini gimana dulu? Ya dari belajar, kegiatan sekolah yang diikuti, Ya SD ya mungkin sama semua ya Bang. ya biasa ya. Namanya Ya kita waktu biasa. itu anak-anak ya. Ya Kecil. rumah, sekolah, jajan, main. Iya. Ya ya. Kalau SMP, SMP iya sama. Jarang ikut kegiatan, jarang ikut kegiatan sih, Mengius. Maksudnya ya. organisasi gitu. Hmm. Nggak tahu entah kenapa. Mungkin Hmm. dulu lebih introvert, Hmm. kurang aktif Ya, berorganisasi. ya. Ya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Jadi eh, Tama bilang tadi introvert gitu kan, dan ini kan jagonya di IT gitu ya. Jagonya di IT, jagonya di IT dia tadi ngedit video itu luar biasa. Tama berapa bersaudara? 3 bersaudara, Mengius. Tama sendiri anak berapa? Yang anak pertama. Anak pertama, masih punya dua adik di bawah. Masih punya 2 adik. Laki-laki semua, Perempuan. Dua-dua perempuan. perempuan. Oh, adik di bawah, Iya. dua perempuan ya. Mereka masih kuliah, udah kuliah, masih sekolah, kuliah? Yang pertama masih kuliah, lagi udah mau tamat. Yang Hmm, satu SM. oke. Dan ini sampai Tama di sini, ini luar biasa. Tentu tidak terlepas dari orang tua. Bapak ibu kerjanya apa? Bapak udah almarhum, dulu Hmm. polisi. Ya, Yes. ya. Kalau ibu? Ibu udah resign, dulu kerja di bank. Hmm, ya, ya. Tetapi ibu masih ada ya. Alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah. Bagaimana pola asuh almarhum bapak sama ibu mendidik Tama bersaudara sehingga Tama ini bisa seperti sekarang, begitu. Ini kan tidak semua orang, kalau kesempatan ada, tidak semua orang berkemampuan dan berani merantau sedemikian jauh begitu. Ya, yang tidak luput
walaupun Tama tidak alim-alim kali, ya ibu tetap ngasuh dengan nilai keagamaan, Bang Yus, Hmm, sama Bapak. ya. Terus apa lagi? Ya, ibu orangnya lebih disiplin Hmm, dan Tama tidak. Mungkin ya karena ibu disiplin, Tama itu terbawa sedikit saja mungkin, Bang ya, Yus. ya, ibu disiplin ya. Ya. Iya, Kalau dari almarhum bapak, dari almarhum Bapak ya kurang ingat karena Bapak meninggalnya pas sama masih kecil, Bang Yus. oh, ada, 2004. oke. Ada nggak yang berkesan dari ibu ini? Yang nggak bisa Iya, dilupakan dari pola asuh tadi, penanaman nilai-nilai tadi, sama bersaudara. iya. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata kasih ibu sepanjang masa, Bang Yus. Hmm, kasih sayangnya ya. Kasih Sayangnya. sayangnya jadi jauh seperti baru kerasa ya. Mm, Ya, ya. Oke. iya, Bang. Dan ini sudah 4 bulan di sini ya menjalani kerja. Untuk plan ke depannya, Iya. Plan ke depannya belum dirincikan secara pasti di antara cari kerja yang lain mhm, atau mencoba untuk sekolah belum dipastikan lagi, Bang Yus. Ya sementara udah alhamdulillah ya, udah kerja. ya. Ya, Tapi ada keinginan untuk kuliah ya, pas ada di situ. keinginan, cuman Ya, belum ada rencananya itu ya, ya. Dijalani dulu kerja di sini dijalanin. ya, dan mudah-mudahan selama di sini bisa ya kuliah yang memang tadi sesuai passionnya ya. Entah IT, Sesuai. entah yang berhubungan dengan hukum juga ya. Itu lihat lihat ke depannya. Oke, sama luar biasa. Ini sebagai closing pesan buat teman-teman yang menonton podcast ini, terutama adik-adik di bawah kita nih. Dari pengalaman kita tadi juga dengan plus minusnya. Ya, pesannya untuk teman-teman yang nonton tetap semangat. Bagaimanapun keadaan kalian, ya setiap orang hidupnya beda-beda. Fokuskan tujuannya dan dicatat bagaimana menempuh tujuan itu. Tetap semangat. Ya, Ya, luar biasa, Tama. Ini terima kasih banyak ya sudah berkenan berbagi pengalaman, cerita. Walaupun ini ya, di Bang. Australia udah jam berapa ini sekarang? Di kami hampir jam 4, Ini udah hampir jam 11. hampir jam 11 malam. Terima kasih. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktu istirahatnya. Dan besok Tidak, masih Bang. kerja lagi. Mudah-mudahan podcast kita ini bermanfaat. Ada hal yang baik, kemudian ada hal yang bisa diambil, dihikmahi, ya, buat penonton podcast kita, terutama adik-adik kita, supaya anak-anak Indonesia ke depannya jauh lebih maju, jauh lebih baik, bangsa kita juga bisa semakin maju ke depannya. Ya, Amin. Bang. Jadi Tama, Amin. sehat walafiat, Ya, Bang. doa terbaik, mudah-mudahan dilancarkan pekerjaannya, kemudian Bang Is eh, juga. ya, terima kasih, dan nanti segala plan ke depannya juga dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Amin. amin. Ya, ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang Is. Waalaikumsalam.